Profesor Sabela Gayo, SH, MH, PhD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Forkopimda Provinsi Jawa Barat, baik itu Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Bapak Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah, Kemudian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah bisa hadir bersama Bapak Wakil Kanwil. Terima kasih bisa hadir di ruangan ini, di acara ini. Kemudian yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Kota, baik Bupati, Wali Kota, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor yang bisa hadir atau yang mewakili pada kesempatan kali ini. Kemudian yang saya hormati Komisi Pemilihan Umum ataupun Badan Pengawas Pemilihan Umum RI ataupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Kepala Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ketua KPU Kabupaten Kota, Ketua Bawaslu Kabupaten Kota atau yang mewakili yang bisa hadir pada hari ini. Kemudian yang saya hormati pengurus Dewan Sekretariat Indonesia Pusat, pengurus Dewan Sekretariat Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kota yang baru saja dilantik, dan terkhusus kepada teman-teman mediator, konsiliator dan arbiter yang baru saja tadi diambil sumpah atau janji sekaligus dilantik dan sudah menandatangani fakta integritas. Kami berharap dan kita semua berharap dari Dewan Sekretariat Indonesia, teman-teman yang sudah diambil sumpah tadi menandatangani fakta integritas, yang sudah mengucapkan janji, ini adalah bentuk pengucapan sumpah atau janji yang Bapak Ibu sampaikan di hadapan rohaniawan, di mana Bapak Ibu sebagai mediator, konsiliator dan arbiter nanti akan menjalankan tugas profesi secara netral, independen, dan berintegritas profesional. Nah, ini yang kita harapkan, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Teman-teman yang sudah menjadi mediator dan sudah dinyatakan kompeten dari pelatihan mediasi yang lembaganya terakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentu nanti bisa menjadi mediator menghakimi di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama di Provinsi Jawa Barat maupun di provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Kemudian teman-teman konsiliator ataupun arbiter kita berharap nanti bisa menjadi konsiliator di sektor hubungan industrial maupun menjadi arbiter, baik arbiter di Dewan Sekretariat Indonesia maupun menjadi arbiter di lembaga arbitrase lainnya di tingkat nasional maupun misalnya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memerlukan tenaga arbiter, dan juga menjadi arbiter nanti di tingkat internasional di lembaga-lembaga mediasi arbitrase komersial internasional, di mana Dewan Sekretariat Indonesia sudah menandatangani 14 perjanjian MOU, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dengan 14 lembaga mediasi dan arbitrase komersil internasional, baik dari Singapura, di Kamboja, di Malaysia, di Afrika Selatan, di Cyprus, di Siprus, kemudian di Hong Kong, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan terakhir kemarin di Korea Selatan, dan terakhir di Malaysia. Bulan ini kita juga nanti minggu depan akan menandatangani nota kesepahaman dengan ADRA, Australian Dispute Resolution Association di Sydney, Australia, dan juga dengan mitra-mitra lain di Australia. Tujuan kita adalah ingin nanti teman-teman mediator, adjudikator, konsiliator maupun arbiter, termasuk penyelesai sengketa di sektor jasa konstruksi, yaitu praktisi Dewan Sengketa, itu bisa nanti mengembangkan karir profesional tidak hanya di tingkat lokal ataupun nasional, tapi kita mendorong Bapak Ibu nanti bisa ke
tingkat internasional. Kita berharap banyak SDM mediator, konsiliator maupun arbiter dari Indonesia, dari Dewan Sengketa Indonesia bisa nanti terdaftar dan memberikan layanan profesionalnya di lembaga-lembaga mediasi maupun arbitrase internasional. Perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Dewan Sengketa Indonesia dalam melaksanakan pelatihan mediasi yang bersertifikat Mahkamah Agung bekerjasama dengan Institut Pengadilan Publik Indonesia yang terafiliasi dengan Dewan Sengketa Indonesia sejak Januari 2022 yang lalu sampai akhir Desember, bahkan ini sedang berlangsung awal 2024, Dewan Sengketa Indonesia bersama IPPI sudah melahirkan sebanyak 3.600 mediator tersebar di seluruh Indonesia. 75% di antaranya sudah menjadi mediator non hakim di pengadilan negeri dan pengadilan agama, mulai dari pengadilan negeri di Sabang sampai pengadilan negeri di Merauke dan Jayapura. Nah, kita terus mendorong teman-teman yang ingin menjadi mediator, apakah praktisi, kemudian akademisi, maupun pegawai pemerintah, kepala desa, untuk menjadi mediator sehingga nanti bisa memberikan layanan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Kalau di dalam pengadilan ya tentu memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan agama setempat. Kalau di luar pengadilan, ruang kontribusi kita Bapak Ibu sekalian tentu akan lebih besar. Nah, Bapak Ibu bisa nanti menjadi mediator di sektor kesehatan, misalnya rumah sakit umum daerah perlu mediasi karena Undang-Undang 17 2023 juga mengamanatkan prioritas penyelesaian sengketa kesehatan itu menggunakan APS, ataupun di sektor konsumen misalnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mungkin membutuhkan mediator dan arbiter, ataupun Komisi Informasi Publik, Ombudsman dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik membutuhkan mediator. Sektor hubungan industrial, Bapak Ibu bisa nanti bersosialisasi, berkoordinasi. Kami berharap teman-teman pengurus Dewan Sengketa Indonesia Provinsi Jawa Barat dapat terus berkoordinasi dengan pimpinan kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, maupun penegak hukum, institusi penegak hukum yang ada di Provinsi Jawa Barat, agar melakukan sosialisasi dan membuka peluang bahwa setiap sengketa yang terjadi di masyarakat atau di institusi yang ada sedapat mungkin digunakan terlebih dahulu upaya penyelesaian mediasi Pak atau musyawarah sebelum melakukan upaya hukum lainnya. Nah, jadi pada tanggal 17 Desember 2023 yang lalu, Dewan Sengketa Indonesia sudah menandatangani kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, dan kita memang menyampaikan kepada Kementerian Koperasi, kepada Kepala Biro Hukum bahwa kita siap bekerjasama memberikan bantuan penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada koperasi dan UKM se-Indonesia. Jumlahnya ada 127.000 Pak se-Indonesia. Dan kita mau diberikan ruangan di gedung Semesko di Jalan Gatot Subroto. Jadi kita akan mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, kita akan berkantor di sana di Dewan Sengketa Indonesia, dan kita akan menyiapkan satu layanan untuk memberikan penyelesaian melalui prosedur mediasi khususnya kepada pelaku koperasi dan UKM se-Indonesia. Kita mendorong itu Pak. Bahkan setiap Dewan Sengketa Indonesia melakukan kunjungan ke Singapura, ke Malaysia dan berbagai negara lain, kita bertemu dengan KBRI dan Konjen RI setempat. Kita bahkan menyarankan, rekomendasikan semua KBRI dan Konjen RI memiliki ruang mediasi dan setiap perkara WNI di negara setempat dimediasikan dulu. Nah, oleh mediasi setempat, kalau terkait dengan hukum Indonesia bisa oleh mediasi kita, mediator kita. Kalau misalnya terkait dengan hukum negara setempat, tentu akan nanti dipanggil mediasi berdasarkan lembaga mediasi yang di mana Dewan Sengketa Indonesia sudah memiliki kerjasama. Itu kita selalu sampaikan. Bahkan surat usulan dan rekomendasi membuat ruang mediasi di kantor-kantor KBRI dan Konjen RI sudah kita kirimkan Pak 2 kali ke Menteri Luar Negeri. Ya, itu sudah kita kirimkan, dan ini tentu akan terus kita suarakan di berbagai forum. Kita akan terus suarakan karena pengambilan sumpah atau sidang terbuka ini Bapak Ibu, ini adalah pengambilan sumpah atau sidang terbuka yang ke-41 Pak. Ke-41 kali kita pertama kali melaksanakan kegiatan sidang terbuka pengambilan sumpah profesi mediator ini di Semarang tanggal 18 Maret 2022 di Semarang, di Novotel Hotel Semarang. Nah, sekarang ini yang di Jawa Barat
Ini yang ketiga kalinya. Yang pertama kali di Karawang, kedua Kabupaten Kuningan, dan ini di ibu kota provinsi di Kota Bandung. Secara nasional ini ke-41 kali. Setiap kita datang ke berbagai daerah, bertemu dengan masyarakat, mereka mengatakan, Pak, kalau ada persoalan, kami sebenarnya mau mediasi dulu, musyawarah. Tapi kami nggak tahu di mana daftar mediatornya. Kantor mediasi juga kami nggak tahu di mana. Tapi kalau kantor polisi sama camat, kami tahu. Itu Pak ya, tahu Pak, ada alamatnya jelas gitu. Apalagi kalau yang sudah mau menikah Pak, ditanya di mana kantor tahu Pak, karena di samping kantor camat Pak biasanya gitu. Jadi mereka tahu gitu, kalau kantor-kantor pemerintahan, institusi penegak hukum mereka tahu di mana alamatnya. Tapi mencari mediator ataupun ruang layanan mediasi, nah ini yang tidak ada. Saya mendorong kepada teman-teman mediator yang baru saja diambil sumpah dan dilantik pengurus DSI Jawa Barat, nanti membuat satu daftar mediator. Namanya lengkap, nomor HP, nomor email, alamat email, nomor kontaknya, telepon atau WA, difoto, dicetak, Pak, di poster, dibingkai. Kalau bisa minta izin sama bupati, gubernur, sama kantor camat, ini digantung di semua kantor camat di seluruh Jawa Barat. Kenapa? Misalnya kata camat, karena kalau Bapak nanti bermasalah, keluarga Bapak, ada butuh mediator, tinggal telepon aja gitu. Jadi tidak mempengaruhi APBN atau APBD. Karena toh mediator-mediator dari Dewan Sengketa Indonesia, Bapak Ibu, itu nanti akan juga bisa memberikan layanan-layanan pro bono ataupun layanan yang bersifat gratis. Nah, bisa bersifat gratis dan juga tentu ada yang berbayar apabila sengketa-sengketa tersebut terkait dengan tentu sengketa-sengketa yang sifatnya komersial, misalnya terkait dengan perjanjian atau kontrak. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa khusus untuk penyelesaian sengketa tindak pidana ringan yang diatur melalui pola penyelesaian keadilan restoratif atau restoratif justice, tentu hal ini teman-teman pengurus DSI maupun mediator harus berkoordinasi ya dengan institusi penegakan hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, karena ini merupakan kewenangan daripada penyidik kepolisian maupun kejaksaan untuk menggunakan mediator dari luar atau tidak. Jadi ini sepenuhnya kewenangan kepolisian, penyidik kepolisian dan kejaksaan. Tapi kalau memang ada ruang, ya, teman-teman mediator ini bisa dipanggil dan digunakan untuk memfasilitasi para pelaku dan korban. Nah ini tentu akan lebih baik. Kita berharap ada terjadi sinergitas maupun kolaborasi dalam hal penyelesaian sengketa yang bisa digunakan dengan menggunakan pola mediasi penal dengan dalam kerangka keadilan restoratif atau restoratif justice. Dan saya berharap sekali lagi dengan adanya kegiatan pengambilan sumpah ini, Bapak Ibu bisa nanti melaksanakan tugas sebagai mediator dengan profesional, ya, dengan penuh tanggung jawab dan integritas baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Dan tadi juga sudah kita laksanakan deklarasi pemilu damai, di mana tentu teman-teman mediator ini wajib ya berada pada posisi yang netral dan independen. Apalagi sudah diambil sumpah bahwa mediator tidak boleh ya Bapak Ibu ya, tidak boleh terkait memiliki konflik of interest di antara para pihak dan wajib netral dan independen. Kalau ada konflik of interest, Bapak Ibu sebagai mediator secara profesional kita sarankan untuk mengundurkan diri misalnya apabila ditugaskan dalam satu penyelesaian sengketa perdata. Itu yang kita harapkan, dan sekali lagi selamat dalam menjalankan tugas dan profesi. Saya hanya bisa mendoakan bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan nanti tentu ini bisa di satu sisi sebagai amal ibadah Bapak Ibu sekalian, tapi di sisi lain juga penyelesaian sengketa yang Bapak Ibu lakukan itu bisa menjadi mudah-mudahan menjadi sumber pendapatan baru bagi teman-teman sekalian. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kata sambutan ini. Sebelum saya tutup, saya mau memberikan pantun sedikit, Pak. Kalau ada kalau ada peniti yang patah, jangan simpan di dalam peti. Nah, kalau ada muncul masalah, jangan cepat-cepat lapor polisi, Pak. Jadi upayakan dulu mediasi melalui mediator-mediator yang ada di DSI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam